Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب والأبي عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم خصوصا إلى صاحب المقام والولاية الأبي حسين بن أبو بكر العدروس ثم إلى والد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Melanjutkan pembahasan kita yang lalu, selesai kita bicara sifat kalam. Wajib Allah bersifat berbicara atau berkata-kata, yang maknanya wajib Allah mampu menunjukkan sesuatu, karena bicara itu ta'alluqnya atau kerjanya adalah sebagai petunjuk. Zat yang bersifat ilmu, punya pengetahuan, pasti mampu menunjukkan sesuatu. Maka Allah wajib bersifat kalam. Dan kalamnya Allah adalah kalam yang qadim, tidak ada permulaannya.
Ini akidah. Ini prinsip keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai nanti kita tidak mengimani yang demikian, nanti kita akan masuk kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang ini banyak kelompok-kelompok tersebut yang mengaku mereka benar, mengaku berpegang kepada Al-Quran dan hadis, mengaku namanya Ahlus Sunnah, tapi keluar dari jalur imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekarang ini karena nama Ahlus Sunnah itu adalah nama yang baik, maka banyak yang ngakuin. Semua ngakunya Ahlus Sunnah semua. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu baik, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, maka mereka pengen semuanya masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi para imam-imam kita terdahulu sudah punya pedoman. Siapa sih yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, kitab Ihya Ulumuddin, yang disarai oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi, dikatakan idza utliqat Ahlus Sunnah wal Jamaah fa muraduhu Asy'ariyan wal Maturidiyan. Apabila disebutkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya mereka adalah orang yang mengikuti keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Banyak nih orang-orang kita yang ngaku ahli sunnah aja nggak ngerti siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena jarang membuka kitab bab akidah. Yang dibuka babnya bab fikih. Kalau fikih imamnya tahu, imam ahli sunnah siapa dalam fikih? 4. Pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kita boleh memilih salah satu dari 4 imam ini. Itu orang ahli sunnah, mudah-mudahan ya rata-rata tahu siapa penuntun mereka di dalam bab ibadah, dalam ilmu fikih. Tapi dalam ilmu akidah jarang orang tahu. Bahkan mungkin anak-anak kita nggak ngerti. Mereka ngaku ahlu sunnah tapi nggak ngerti siapa pedoman ahlu sunnah itu. Maka dalam kitab Imam Ghazali yang disebutkan disarai oleh Imam As-Sayyid Al-Murtadha Az-Zabidi dikatakan pengikut ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dalam akidah nggak ada perbedaan, hanya satu imam, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Udah, nggak ada. Oh saya boleh pakai imam ini, boleh pakai, nggak ada. Beda dalam fikih. Dalam fikih kamu punya 4 pilihan. Tapi dalam akidah nggak ada, sama semuanya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini pendapatnya sama. Kalau imam madhab yang 4 kan pendapatnya beda, maka kamu boleh mengambil salah satunya. Tapi kalau dalam masalah akidah semuanya hanya satu akidah. Karena keimanan harus sesuai dengan keimanan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah itu nggak boleh beda, nggak boleh. Kenapa? Kalau beda dalam akidah berarti kamu keluar dalam aturan agama Islam. Kayak apa contohnya? Rukun iman ada 6. Ini nggak boleh beda. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak saya 7, gimana?
keluar, itu akidah namanya. Rukun Islam ada berapa? 5. Kok nambahin 1? Keluar. Sholat wajibnya berapa? 5. Kok ada yang mengatakan 6? Keluar dari Islam, bukan lagi orang Islam. Itu akidah namanya. Tapi kalau masalah furu', masalah fikih boleh berbeda-beda. Kayak apa? Mereka mengakui sholat itu 5 waktu, tapi dalam sholat ada yang kalau sholat pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ada yang tahiyatnya lurus, ada yang tahiyatnya goyang, ada yang kalau sholat sedekap, ada yang tangannya itu mah nggak apa-apa. Dalam masalah itu nggak boleh saling mengkafirkan, nggak boleh, karena itu masalah fikih bukan masalah akidah. Beda dalam masalah akidah. Siapa yang beda maka dia keluar dari orang Islam, gitu loh. Begitupun iman kepada Allah. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Apa yang harus diimani tentang Allah? Maka ahlu sunnah punya pedoman. Iman kepada Allah harus mengimani sifat-sifat Allah. Maka kita udah bicara kemarin dari sifat wujud, qidam sampai sifat kalam. Udah kita bicarakan tuh lengkap. Itu pedoman ahli sunnah tuh. Allah wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Berapa? 13. Maka 13 ini disepakati oleh ulama ahlu sunnah wajib diimani pada Allah. Kalau nggak iman ini bagaimana? Nah, ulama mengatakan dia keluar dari kelompoknya ahlu sunnah wal jamaah. Maka setelah 13 ini kita akan bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat qadiron. Apa? Kan kalau anak-anak kita yang mengikuti akidahnya mujaddid, yaitu Imam Abu Hasan, Imam As-Sanusi, Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, pembaharu kita dalam ilmu tauhid, maka mereka menetapkan sifat Allah itu wajib diketahui jumlahnya ada 20. Wajib tuh. Anak-anak kita makanya sejak kecil suruh ngapalin Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Sejak kecil anak kita sudah suruh ngapalin. Kenapa? Karena itu prinsip, itu pedoman, itu pondasi dasar ahlus sunnah wal jamaah. Pondasi dasar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pondasi dasar agama Islam. Siapa yang enggak mengimani itu, maka dia keluar dari orang Islam. Ini akidah. Jadi bukan furu', bukan. Kalau furu' boleh beda. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh ada perbedaan. Terus yang ke-14 yaitu sifat qadiron. Apa itu qadiron? Qadiron adalah sifat yang wajib bagi Allah. Maka dia adalah sifat qaimatun bidzatihi ta'ala ghaira maujudatin wa ghaira ma'dumah. Maka sifat ini adalah sifat yang ada berdiri pada dirinya Allah. Berarti Allah itu wajib bersifat qadiron.
Wahia ghairu kudrat. Qadiron itu beda dengan sifat kudrat. Kan yang awal kita udah bicara Allah wajib bersifat kudrat. Maka kalau ada sesuatu bersifat kudrat, maka menurut akal yang sehat harus pula dia bersifat qadiron. Dua sifat ini sifat yang tidak bisa dipisahkan menurut pemahaman Imam As-Sanusi. Contohnya gimana? Kayak gini. Kalau ada seseorang dia disebut orang yang bertopi, maka orang itu pasti menggunakan topi. Betul. Kalau ada orang itu disebut orang yang bertopi tapi tidak menggunakan topi, bisa? Bisa nggak? Masa? Oh, ini orang bertopi tapi nggak menggunakan topi, bisa? Atau ini orang yang duduk disebut orang yang tapi posisinya berdiri, bisa? Nggak bisa. Kalau ada orang disebut orang yang duduk, ya posisinya harus duduk, sesuai namanya. Sifatnya dan sebutannya harus sesuai. Maka di dalam Al-Quran Allah disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang disebut qadir itu adalah qadiron, sifat yang sedang kita bahas nih. Quran menyebutnya apa? Qadir, karena akhirnya disukun. Kalau mau dikasih fathah kasroh ya qadirun gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, aslinya qadirun. Lah, kalau Allah disebut qadir yang berkuasa, pasti keadaannya bersifat kudrat, gitu maksudnya. Itu nggak bisa dipisahkan. Kalau ada sebutan qadir, pasti gandengan sama kudrat. Makanya yang awal kita udah bahas Allah bersifat kudrat, yang sekarang kita bahas Allah bersifat qadir. Begitupun sifat berikutnya, innallaha ala kulli syai'in murid. Maksudnya murid itu adalah muridan. Kita bahas sifat berikutnya apa? Qadiran, terus muridan. Kalau ada Allah disebut muridan, pasti Allah pada dirinya bersifat iradah, gitu. Terus innallaha ala kulli syai'in alim. Apa alim itu? Alim itu apa? Zat yang berilmu. Kalau ada disebut alim, pasti bersifat apa? Ilmu. Mungkin enggak disebut alim tapi enggak ada ilmunya? Mungkin. Bisa? Inilah yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Quran menyebut tuh innallaha huwa sami'ul basir, sami'un basirun, gitu. Nah, kalau ada yang bersifat sami'un, berarti pada dirinya ada sifat sama, gitu. Kalau ada disebut basirun, berarti pada dirinya ada sifat basor. Kenapa? Itu gandengan.
Yang namanya disebut itu harus cocok sama keadaannya. Kalau disebut orang yang duduk, keadaannya pasti duduk. Disebut orang yang berdiri, pasti keadaannya. Disebut orang yang bertopi, pasti menggunakan sesuai namanya nih, gitu loh. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda sama pemahamannya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata mereka? Allah itu tidak ada pada dirinya Allah sifat. Jadi Allah disebut Qadiron, tapi sifatnya enggak ada. Allah disebut Muridan, tapi sifatnya enggak ada. Allah disebut Alim, tapi enggak ada ilmunya. Ini pendapat siapa? Orang-orang Mu'tazilah, gitu. Allah itu alim, aliman, Allah tahu segalanya. Lah ada ilmunya enggak? Enggak ada. Coba. Disebut alim, tapi pada dirinya Allah tidak bersifat ilmu. Maka kita menolak pendapat orang-orang Mu'tazilah. Kita enggak sependapat dengan mereka, gitu. Kalau enggak sependapatnya dalam masalah furu, itu mah boleh. Ini enggak sependapat dalam masalah akidah, ini bahaya. Kalau cuma masalah, oh saya mah milihnya pakai kunut, monggo. Saya enggak pakai kunut, monggo. Tapi kalau sudah masalah Allah tidak bersifat, ini sudah keluar dari kesepakatannya ulama. Seluruh mazhab bersepakat Allah itu bersifat ilmu, Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalau itu sepakat semuanya. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan apa? Enggak, Allah tidak bersifat kudrat, tidak iradat, tidak ilmu, tidak hayat, tidak sama, tidak basar, enggak kalam, enggak ada. Tapi Allah Qadiran, Allah alim, Allah basiron, Allah sami'an. Ini yang menurut ahli sunnah, cara mikir kamu gimana sih? Kok ada orang disebut orang bertopi, tapi pada dirinya enggak pakai topi. Ini cara mikir kata kita, kamu itu mikirnya aneh, gitu loh. Ada orang enggak berdiri disebut orang yang bisa, gitu loh. Maka kata kita, kamu itu aneh cara mikirnya, gitu loh. Makanya ahli sunnah membuat jalur sendiri. Kalau kamu mau punya iman yang benar, maka imannya harus seperti ini relnya nih. Dikasih batasan, dikasih rel, agar jangan keluar dari relnya imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Makanya penting kita ngajarin ini untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar pikirannya cocok sama pikirannya para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang mau kita bicarakan jumlahnya ada 7 sifat. 7 sifat ini kita meyakininya, orang-orang Mu'tazilah juga meyakininya. Al-Quran pun menyebutkannya. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. 7 ini kita mengimani, orang-orang Mu'tazilah mengimani, dan Al-Quran pun menyebutkannya. Nah, yang beda di mana? Yang beda sebabnya. Kenapa Allah disebut Qadiran? Kata Mu'tazilah, ya enggak ada sebabnya, Qadiran aja. Kenapa Allah disebut alim? Ya enggak ada sebabnya, ya alim aja, gitu loh. Kalau Allah disebut alim
karena ada ilmunya berarti nanti akan sama dengan makhluk, kata mereka nih. Jadi biar nggak sama gimana? Allah itu alim tapi nggak pakai ilmu. Berarti mereka membuang sifat ilmu bagi Allah hanya gara-gara biar nggak sama dengan makhluk. Kan Allah itu dan makhluk wajib beda gitu kan? Allah wajib mukhalafah lil hawadis. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi wajib beda dengan makhluk. Kalau makhluk, alimnya makhluk karena ada ilmu. Kalau Allah disebut innallaha ala kulli syai'in alim, tapi nggak pakai ilmu. Kok begitu? Biar nggak sama. Nih, ini cara mikirnya Mu'tazilah. Nah, saya kasih rumusan. Cara mikir yang begini hanya untuk membuat Allah beda dengan makhluk, itu cara mikirnya keliru, gitu. Di mana kelirunya? Kayak gini contohnya. Hanya untuk menetapkan Allah nggak sama, mereka harus membuang sifat-sifat Allah yang sudah disepakati oleh para ulama. Sama aja begini, kamu punya sepatu, sepatunya kamu pakai kekecilan, biar kamu pakai pas, caranya gimana? Tuker sama yang besar gitu kan? Itu mikirnya logis kan? Gitu. Kamu punya sepatu kekecilan, kaki kamu besar, dipakai nggak muat. Biar muat gimana? Ya tuker sama yang gede. Kalau Mu'tazilah enggak, jarinya dipotong. Gimana coba? Kalau jarinya dipotong nanti kan muat. Gimana? Mikirnya bener nggak kira-kira? Kamu punya peci, pecinya kekecilan, biar pas gimana? Mu'tazilah jangan, kepalanya disesret aja. Coba cara mikirnya gimana? Normal apa nggak normal? Makanya mereka dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kalau hanya untuk mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk, jangan dibuang sifat Allah. Cukup mengatakan zat Allah berbeda dengan makhluk, sifat Allah juga berbeda, kan begitu. Seperti pahamnya ahli sunnah, Allah bersifat alim dan Allah bersifat ilmu, tapi ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk, kan begitu. Ilmunya makhluk gimana? Ilmunya makhluk itu pakai mikir dulu. Ilmunya makhluk tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Itu ilmunya makhluk. Kalau ilmunya Allah nggak pakai mikir, nggak didahului kebodohan. Begitu mestinya dong cara mikir yang logis. Bukan biar nggak sama, sifatnya dibuang. Jadi Allah itu alim tapi nggak pakai ilmu. Gimana? Ini loh. Maka berpikir yang logis itu diajarkan dalam ajarannya ahlu sunnah wal jamaah. Bukan hanya cara ibadah saja, bukan hanya cara wudhu, cara sholat, cara bukan. Ahli sunnah juga mengajarkan cara mikir yang logis, cara mikir yang pantas, cara mikir yang benar, agar kamu jangan kebablasan dari paham-paham di luar ahli sunnah wal gitu. Seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu udah disepakati ulama. Seluruh ulama sepakat kalau Nabi melakukan Isra, namanya apa itu? Akidah nih. Kalau ada yang nggak mengakui Nabi Isra Mi'raj berarti apa? Keluar dari Islam. Dia bukan Islam. Lah, kalaupun ada perbedaan boleh. Apa bedanya?
ahli sunnah mengatakan waktu Nabi Isra Mi'raj dengan badannya dan ruhnya bersamaan, dua-duanya nih, badan dan ruh. Mu'tazilah mengatakan, oh nggak mungkin, Nabi hanya Isra Mi'raj pakai ruhnya saja, badannya masih di dunia, yang pergi cuman. Nah, kalau masalah perbedaan ini nggak masalah, yang penting masih mengimani adanya Isra. Ini saja cara mikirnya udah salah. Kenapa? Kalau Nabi Isra Mi'raj pakai badan, gimana? Sedangkan Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat cepat. Kalau ada orang naik pesawat, terus pesawatnya dibuka tutupnya, terus jalan pesawatnya, kira-kira kayak apa orangnya, gitu. Ini cara mikir ahli, mereka digambarkan Nabi nggak mungkin begitu. Pasti Nabi waktu Isra Mi'raj cuman ruhnya saja. Nah kita mikirnya Allah itu maha kuasa. Kalau manusia saja bisa bikin pesawat, Allah bisa bikin kendaraan yang namanya apa? Buruk. Bagaimana kendaraan buruk dilengkapi oleh Allah dengan sarana yang istimewa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ketika Nabi melakukan perjalanan dengan buruk, ya jangan dibayangkan kayak pesawat gitu, gimana sih? Ini cara mikir yang logis gitu loh maksudnya. Jadi ahli sunnah itu ngajarin, kamu kalau nggak ngaji ilmu ini nanti nggak ngerti. Ahli sunnah itu cara mikirnya gimana. Makanya orang yang ngaji ilmu ini nanti nggak berpengaruh tuh, mau ada agama Kristen, Hindu, Buddha, mereka mengajak kita untuk masuk agamanya, kita sudah punya alasan-alasan untuk menolak itu semua. Dengan apa? Dengan cara yang logis. Bukan hanya nggak tahu lah, pokoknya saya ngotot, saya agamanya ini, kamu mah terserah kamu. Itu namanya beragama tapi nggak punya ilmu, beragama tapi nggak punya dalil. Sedang orang Islam dari kecil kata Nabi, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslim. Orang Islam itu wajib pinter, jangan sampai bodoh orang Islam itu. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu bersifat qadiron dan bersifat qudrat. Allah itu bersifat alim dan bersifat ilmu. Dua sifat ini tidak bisa dipisahkan. Lah bedanya apa antara sifatnya Allah dan sifatnya makhluk? Kita udah bicara sifat mukhalafah lil hawadis. Apa itu? Oh, kalau zatnya Allah itu bukan benda. Kalau zatnya makhluk benda. Benda itu apa? Sesuatu yang butuh sama tempat, namanya benda. Entah di atas, di bawah, di kanan, di kiri, itu namanya benda kalau ada tempatnya. Setiap sesuatu yang punya tempat pasti benda. Makanya ahli sunnah nggak pernah mengatakan Allah bertempat di atas, nggak pernah. Nggak ada ahli sunnah yang meyakini Allah itu posisinya ada di atas, nggak ada. Orang yang meyakini Allah posisinya ada di atas berarti nggak ngaji ilmu akidah, nggak kenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sifatnya Allah bagaimana? Sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk sifat yang berubah-ubah. Tadinya nggak tahu terus jadi tahu, tadinya nggak mikir terus mikir, tadinya nggak punya uji coba terus ngelakuin uji coba. Kamu pengen tahu ini gula ini manis atau asin? Coba dulu
Berarti ilmunya berubah tuh. Tadinya nggak tahu terus jadi. Maka ilmu yang begitu bukan ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak mengalami perubahan. Sebelum jagat ini dimunculkan, Allah tahu tentang segala sesuatu. Nggak pakai mikir, nggak pakai uji coba, nggak pakai kira-kira. Itu yang kita imani pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya makhluk juga beda dengan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk bagaimana? Makhluk itu kalau berbuat pasti dibantu sama alat, pasti butuh bantuan. Kalau Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Jadi kita ngerti tuh, zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Hingga kita mengimani Allah tidak sama dengan mengimani keadaannya makhluk. Walaupun makhluk itu ya dijumpai ada zatnya, dijumpai ada sifatnya, dan dijumpai ada perbuatannya. Tapi ketiganya ini mukhalafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyambung apa nyambung? Ya, jadi kita mengimani Allah ketika sifat-sifat itu disebutkan dalam Al-Quran. Alim itu innallaha ala kulli syai'in alim. Allah alimun bi kulli syai'. Alim itu disebut di Quran, tapi ilmu nggak ada. Allah bersifat ilmu, Quran nggak menyebutkannya. Tapi kata ahli sunnah, kalau ada yang bersifat alim, masa ya nggak ada ilmunya? Gimana sih gitu loh. Jadi walaupun Al-Quran nggak menyebutkannya, imam-imam ahli sunnah bersepakat Allah wajib bersifat ilmu, walaupun nggak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena manusia dikasih akal oleh Allah. Al-Quran ini kalamnya Allah untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Orang yang diajak ngomong harusnya sudah paham. Kalau disebutkan Allah itu alim, ya berarti bersifat ilmu. Gimana ada disebut alim tapi nggak ada ilmunya? Gitu. Loh kan di Quran nggak nyebut. Kalau Quran nyebut semuanya berarti Quran ngomong sama anak kecil. Orang kalau ngomong sama anak kecil ngomongnya harus jelas satu persatu, nggak ada yang disimpan. Tapi kalau ngomong sama orang dewasa, ya nggak perlu semua diomong, cukup sedikit orang dewasa udah paham. Contohnya apa? Ente ngomong sama anak kamu gini, nak, bapak sekarang udah pegang pasar. Maksudnya apa? Menguat. Anak kamu paham nggak? Pahamnya apa? Ya pegang-pegang, gitu loh. Itu ngomong sama orang dewasa begitu nggak usah dijelaskan, cukup pakai kalimat yang sedikit. Oh, maksudnya udah jadi penguasa pasar, udah bisa ngontrol seluruh pasar, gitu. Quran ngomong innallaha alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas singgasana, bukan duduk maknanya menguasai, gitu dong. Itu dewasa pikirannya namanya. Kamu ngomong sama anak kamu, nak, Bapak Anies Baswedan itu menduduki kursi gubernur selama 5 tahun. Maksudnya apa? Duduk 5 tahun gitu. Bisa bisulan pantatnya duduk 5 tahun. Maksudnya apa? Menjabat, menguasai, gitu maksudnya. Berkuasa di Jakarta selama 5 tahun.
tahun. Gitu dong mestinya. Itu orang dewasa begitulah. Quran ini omongannya untuk orang dewasa. Jadi nggak perlu maksudnya itu ya udah 5 tahun dia berpuasa. Oh itu anak kecil namanya. Maka Quran itu kalam baligh, kalamnya untuk orang-orang yang dewasa. Isinya hanya 6.666 ayat, tapi dari dulu sampai sekarang tiap generasi ulama membuat tafsir Al-Quran nggak habis-habis. Coba. Tiap generasi punya tafsir Al-Quran, tapi tiap generasi lagi bisa nafsir lagi. Kenapa? Karena begitu luasnya kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Oh ayat ini maknanya ke sono, oh ayat ini maknanya ke sini, oh ayat ini makna terus begitu. Itu ulama menafsirkan Al-Quran gak habis-habis, walaupun sudah 1400 tahun sejak zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira Al-Quran mau udah jelas, gak usah ditafsirin lagi. Nah, kalau nggak usah ditafsirin lagi, kenapa orang Arab bikin tafsir Al-Quran? Tafsir itu beda sama terjemahan, beda. Kalau terjemahan itu alih bahasa. Kalau tafsir itu menggali pemahaman. Ini ayat mau menunjukkan pada pemahaman apa, maka digali pemahamannya. Oh, maksudnya menunjukkan ini. Oh, maksudnya ini. Kayak gini, Quran mengatakan begini, wala takullahuma uffin. Kalau kamu sama emak kamu jangan pernah ngomong ya, nggak boleh. Maka ulama nafsirin, kalau ngomong aja nggak boleh, apalagi ogama, setan lu mak boleh. Apalagi gitu loh. Itu tafsirnya ulama, namanya dikiaskan gitu loh. Kalam ini ulama membuat kias. Oh berarti nggak boleh begini, oh berarti nggak boleh begini, oh berarti nggak boleh. Terus tiap generasi ke generasi membuat tafsirnya sendiri-sendiri yang sesuai dengan apa yang dipahaminya. Tapi tafsirnya tetap nggak keluar dari pokok utama siapa? Dua imam. Imam Jalalain, itu pedoman tafsir Ahlu Sunnah wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka dua imam ini pedoman tafsirnya Ahlu Sunnah. Kamu boleh nafsirin nambahin, tapi pokoknya nggak boleh keluar dari sini. Gitu. Kalau keluar dari sini, berarti kamu keluar. Kayak siapa yang sekarang nafsirinnya keluar? Az-Zaitun. Dengar kamu apa tafsirnya? Rusak. Itu penafsiran yang sudah keluar dari Ahlu Sunnah wal. Tafsirnya kacau. Tafsirnya sudah nggak pakai Imam Jalalain. Dia nafsirin Quran pakai pikirannya sendiri, pakai hawa nafsunya hingga mereka keluar dari jalan yang lurus, jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kamu boleh beli tafsir Quran apa saja boleh. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sawi, tafsirnya siapa? Imam yang akhir-akhir ini, tafsirnya Buya Hamka, tafsirnya Quraisy Shahab, tafsirnya Ki Soleh Darat. Banyak tuh tafsir-tafsir yang muncul Indonesia juga banyak. Tafsirnya Imam Nawawi Banten juga ada. Tapi semua rujukannya kembali kepada Imam Jalalain, menunjukkan Al-Quran itu kalam yang fasih, kalam untuk kepada orang yang dewasa. Ya, jadi ini yang kita bahas hari ini, yaitu wajibnya Allah bersifat qadiron. Maka adanya sifat ini enggak terpisah dari sifat apa? Qudrat. Kemudian adanya Allah bersifat muridan, enggak terpisah dengan sifat iradah.
Adanya Allah bersifat alim enggak terpisah dengan sifat ilmu. Terus berikutnya, adanya Allah hayyan enggak terpisah dengan sifat hayat. Adanya Allah sami'an enggak terpisah dengan sifat sama. Adanya Allah basiron enggak terpisah dengan sifat basor. Mutakaliman enggak terpisah dengan sifat kalam. Oh, kalau Mu'tazilah enggak, Allah itu yang berkuasa. Ditanya nih, apa buktinya kalau Allah itu yang berkuasa? Kata Mu'tazilah apa? Karena Allah menguasai langit bumi. Langit diciptakan Allah, bumi, matahari, semua diciptakan Allah, menunjukkan Allah yang berkuasa. Ditanya sama ahli sunnah, lah sebelum langit bumi diciptakan, bumi, matahari, malaikat, manusia, Allah berkuasa enggak? Berkuasa. Nah, yang dikuasai apa? Apa jawabnya? Nggak ada dong. Berarti belum berkuasa kalau begitu. Berarti sifat berkuasanya Allah jadinya baru-baru saja muncul. Setelah bikin langit bumi baru Allah. Masa begitu? Gitu loh. Ini kita nggak cocok tuh. Makanya ahli sunnah mengatakan, apa alasannya Allah disebut yang berkuasa? Oh, karena Allah bersifat kudrat. Mau ada alam, mau nggak ada alam, Allah tetap berkuasa. Kenapa? Karena adanya sifat kudrat. Gitu. Kenapa orang itu disebut orang yang bertopi? Karena menggunakan topi. Mau ada orang lain, mau nggak ada orang lain, mau rame-rame, mau sendirian, tetap disebut orang yang Nah begitu alasannya ahli sunnah mestinya. Allah disebut alim kenapa? Karena Allah bersifat ilmu. Mau ada makhluk ataupun nggak ada makhluk, tetap Allah itu alim. Kenapa? Karena adanya sifat ilmu. Itu cara mikirnya ahlu sunnah wal jamaah. Hingga sifat Allah menjadi sifat yang tetap dan tidak ada perubahan bagi Allah. Bukan, oh Allah itu qadironnya baru. Setelah nanti menguasai langit bumi baru Allah qadiron. Itu sama aja kayak Bapak Anies Baswedan dong. Setelah menjabat jadi gubernur baru dia disebut penguasa. Sekarang penguasa bukan? Bukan. Kenapa? Karena sifat penguasanya berkaitan sama menguasai sesuatu. Nah Allah nggak begitu mestinya, gitu dong. Allah itu disebut yang berkuasa karena adanya sifat kudrat. Allah disebut alim karena adanya sifat ilmu. Allah basiron karena sifat basor. Allah mutakaliman karena sifat kalam. Ini semua jumlahnya yang sudah kita bahas, berarti sudah jumlahnya berapa? 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terus qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Kita bahas sudah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kalau yang wajib bagi Allah ada 20, berarti lawannya juga ada 20. Mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, mustahil Allah ada samanya,
Mustahil Allah itu tidak berdiri sendiri. Mustahil Allah itu ada duanya. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah itu tidak berkehendak. Mustahil Allah itu bodoh. Mustahil Allah itu mati. Mustahil Allah itu buta. Mustahil Allah tuli. Mustahil Allah bisu. Mustahil Allah yang lemah. Mustahil Allah yang tidak berkehendak. Mustahil Allah yang mati. Mustahil Allah yang buta. Mustahil Allah yang tuli. Mustahil Allah yang tidak berbicara. Semuanya 20 sifat yang mustahil ditambah 20 sifat yang wajib. Jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? 40. Nanti kita akan bicara satu lagi. Apa? Bicara perbuatan Allah. Maka jumlah seluruh sifat yang kita akan bicarakan 41. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Apa? Menciptakan alam atau tidak menciptakan alam adalah perbuatan Allah yang menjadi kebebasan bagi Allah melakukan sesuatu. Mau bikin alam boleh, tidak bikin alam juga boleh. 41. Nanti ditambah lagi sifat-sifatnya para rasul. Kita bicara setelah ini nanti. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Berapa? 9 tambah 41 50. Maka kitab ini disebut Aqaid Khamsin atau Akidah 50. Namanya Akidah Ahlus Sunnah wal. Di situ mempelajari dasar-dasar mengimani Allah dan dasar-dasar mengimani para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi 50 akidah. Kalau nggak ngerti ini gimana? Ulama mengatakan di akhirat iman kamu diperselisihkan. Ada yang ngomong dosa, ada yang ngomong imannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena nggak ngerti pondasi agamanya sendiri. Makanya orang-orang kita itu sekarang beragama ikut-ikutan doang. Saya mah agamanya keturunan, Bib. Walaupun keturunan tetap wajib mencari ilmu pengetahuan. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف درجة العلية الرفيعة وبدح المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi ada yang diwasiahkan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kata beliau, orang yang mengimani Allah itu Qadiron, Maha Kuasa, maka selayaknya pada dirinya muncul banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa untuk menjadikan apa saja kepada dirinya. Allah akan mampu menjadikan kebaikan, Allah mampu menjadikan siksaan yang begitu berat pada hamba-hambanya. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Kuasa. Muridan, Allah itu maha berkehendak. Maka orang yang mengimani sifat ini, perbanyaklah memohon kepada Allah agar dikaruniai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah bisa menghendaki apa saja kepada hamba-hambanya. Orang yang mengetahui Allah itu bersifat alim, maha mengetahui, maka senantiasa orang tersebut minta pertolongan kepada Allah dalam segala keadaannya, memohon kepada Allah agar dipelihara dari setiap kejahatan yang ada di dunia dan dari bencana yang ada di akhirat. Orang yang tahu Allah bersifat hayyun, maha hidup, maka orang tersebut sebagai orang mukmin memiliki keyakinan yang benar, senantiasa berserah diri kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jangan berserah diri, jangan memasrahkan urusan kita sepenuhnya kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah mungkin saja mati, selain Allah mungkin saja lemah. Tapi Allah zat yang tidak akan pernah mati, maka pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimani Allah bersifat sami'un, maka seyogyanya orang mukmin tersebut memiliki keyakinan yang benar dan senantiasa memperbanyak puji syukur kepada Allah serta doa kepada Allah, karena Allah maha mendengar setiap doa-doanya dan Allah maha mendengar setiap pujian-pujian dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimani Allah bersifat basirun, maka seyogyanya orang itu memiliki keyakinan yang benar dan senantiasa mempunyai rasa malu yang besar kepada Allah untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah senantiasa melihat dirinya, menyaksikan dirinya, memperhatikan dirinya. Maka berbuat baiklah sesuatu setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang yang mengimani Allah bersifat mutakallimun adalah senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, khusyuk dalam beribadah, mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah yang pasti kalamnya Allah berisi petunjuk yang baik untuk hamba-hambanya. Maka inilah wasiat Ibu Utsman. Setiap orang yang belajar sifat-sifat Allah harus merenungi sifat-sifat tersebut
dan dipraktekkan di dalam keimanannya, bukan hanya dihafalkan seperti anak-anak yang menghafalkan wujud kitab bako, tapi nggak mengerti bagaimana mempraktekkan tiap-tiap sifat tersebut untuk diimani pada dirinya. Ya, maka selesai kita bicara sifat 20. Insya Allah kita akan sambung bicara sifat yang lain bagi Allah. Tinggal yang terakhir kita akan bicara nanti sifat yang jaiz, yang wajib sudah, yang mustahil. Lalu kita akan bicara sifat yang jaiz insya Allah. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mushaf Al-Quran surat At-Taubah kenapa tidak ada pendahulunya baca basmalah? Dan bolehkah kita membaca basmalah di ayat pertengahan di surat At-Taubah itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang disunahkan di setiap surat kita baca bismillah. Tapi dalam sunat taubah disunahkan membaca ta'awud. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu aja boleh. Lalu baca suratnya, enggak disunahkan baca bismillah. Kenapa? Karena sudah menjadi ketetapan dari Allah. Nabi mengajarkan tidak disunahkan membaca bismillah di dalam surat At-Taubah, tapi disunahkan baca bismillah di dalam surat-surat yang lainnya. Kalau Al-Fatihah malah justru kata Imam Syafi'i bismillahnya hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena Al-Fatihah, bismillah dalam Fatihah termasuk bagian dari suratnya. Tapi kalau yang lainnya, bismillah itu disunahkan dibaca di awal surat. Tapi kalau sholat gimana? Ya nggak sunnah, langsung baca surat juga nggak apa-apa kalau di dalam sholat. Tapi kalau nggak sholat, disunahkan baca bismillah. Khusus sholat at-taubah, memang ulama menetapkan disunahkannya membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan kita baca itu karena hukumnya apa? Hukumnya makruh, hukumnya tidak mendapatkan kebaikan, gitu loh. Kalau pengen mendapat kebaikan ya baca dengan ta'awud saja. Umpamanya kok sudah setengah-tengah Quran, tutup, besok membaca lagi, sama baca cukup ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang lain? Masa nanya lempar-lemparan begitu, nanya dilempar-lempar, yang nggak nanya akhirnya. Iya, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur diadakannya pengajian setelah ibadah lahir, terutama kami warga Luar Batang dan mengaji Pasar dan Pasar-Pasarnya sangat bersyukur. Jujur kami tidak punya latar belakang pada pesantren, karena diadakannya taklim
Yang namanya kebaikan, seseorang hamba dijadikan baik, itu adalah murni pilihannya Allah sendiri. Karena Allah mencintai hambanya, maka Allah memberinya hidayah, Allah memberinya taufik, Allah menjalankannya di jalan yang baik. Maka kalau di antara kita kok ada orang yang baik, itu bukan karena upaya kita, usaha kita, bukan, karena Allah mencintai dia dan Allah menjadikannya jadi orang yang baik. Maka kalau ada orang kok nggak senang ngaji, orang nggak senang ilmu, orang nggak senang sama ibadah, jangan-jangan Allah nggak cinta sama dia, Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau bicara gimana caranya saya bisa jadi orang yang semangat, maka yang kita bisa lakukan apa? Jadilah, usahalah jadi orang yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa dicintai oleh Allah, maka kita akan bisa mendapatkan karunia Allah, rahmatnya Allah, dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jadi orang yang dicintai Allah bagaimana? Yang pertama, jadi orang yang selalu bertaubat. Kesalahan sebanyak apapun, tiap waktu tobat. Salah lagi, tobat lagi. Salah lagi, tobat lagi. Karena Allahu yuhibbut tawwabin. Allah katakan Allah cinta sama orang-orang yang suka bertaubat, walaupun salahnya banyak. Jadi jangan dianggap saya mau salahnya banyak, jadi mau tobat ntar aja lah, kalau mau mati ini alamatnya. Nanti mati nggak sempet tobat, matinya su'ul khatimah. Jadi taubat, jadilah orang yang taubat. Yang kedua, senantiasa lakukan satu kebaikan, walaupun seluruh hidup kamu isinya jahat semua, tapi jangan tinggalkan satu kebaikan, apapun juga. Entah itu berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama anak yatim, atau masih dia mau sholat, atau dia masih mau berpuasa. Satu kebaikan aja. Mungkin dari satu kebaikan ini Allah mendatangkan ridhonya, memberi kita hidayah, taufik, mengampuni semua dosa-dosa kita yang lainnya. Terus berkawanlah selalu sama orang yang baik. Jangan berusaha berkawan sama orang yang jahat. Kenapa? Karena cara beragama kita itu, kata Nabi, sesuai dengan cara beragama kawannya. Kalau kawannya orang baik, maka kamu akan jadi ikut baik. Kalau kawan kamu orang jahat, maka kamu akan terbawa-bawa jadi orang yang jahat. Kalau ada kawannya, majelis yuk, ikut. Berjamaah yuk, luar batang, ikut. Kenapa? Kawannya orang baik, maka kita akan jadi ikut baik karena diajak kawan kita menjadi orang yang baik. Maka usaha ini hanya untuk mendatangkan agar Allah cinta kepada kita. Kalau sudah Allah cinta sama kita, ya beres semua. Hidayah Allah datangkan, taufik Allah datangkan, nanti ilmu Allah datangkan, hingga kita jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Jangan lupa hadir majelis, jangan lupa datangi ilmu pengetahuan, karena itu pula jalannya untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, mendapat hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa kumpul nanti bersama kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini saja, banyak kurang dari saya, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarabna bi anana qatarabna wa anana asrabna ala Allah ashrabna fatub alaina taubatan sirri wa astur lana awrad
الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طعزي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi